melanjutkan kisah keris Naga Sasra dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan rombongan Maiso Jenar dalam perjalanan ke Gunung Kidul. Sampainya di Alas Mentawai dicegat oleh gerombolan sisa-sisa dari anak buah Lowoijo dan Simorudro. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Orang baru itu menjadi heran, apalagi ketika ia mendengar Sekayon menjawab, "Aku percaya Maiso Jenar, aku minta maaf. Lihatlah di antara orang-orang ini adalah prajurit-prajurit pilihan," berkata Maiso Jenar menakut-nakuti. "Kami mendapat tugas untuk memusnahkan gerombolan-gerombolan yang masih saja mengacau di hutan Mentawai ini. Kami harus membersihkan hutan Mentawai, Tambak Boyo dan daerah-daerah Beringan dan Pacetokan seluruhnya. Ampun, kami minta ampun." Tiba-tiba suara Sekayon menjadi semakin gemetar dan cemas. "Kami akan mengampuni kalian, tetapi ada syarat-syaratnya." Sekayon terdiam, ia tidak tahu syarat apa yang akan dituntut oleh Maiso Jenar. Karena itu maka ia menunggu Maiso Jenar berkata, "Sekayon, kami mendapat tugas untuk memberantas kejahatan di hutan ini. Kalau kalian berjanji untuk menghentikan kejahatan ini, maka kalian akan aku ampuni. Namun kalau tidak, maka jangan mengharap kalian hidup lebih lama lagi. Kemana saja kalian bersembunyi, maka kami pasti akan dapat menemukan. Kami bawa kalian ke Demak dan kalian akan kami adu melawan harimau di alun-alun sebagai tontonan." Sekayon dan beberapa orang di dalam gerombolan itu tahu benar siapa Maiso Jenar. Karena itu maka katanya, "Baiklah Maiso Jenar, aku terima syarat itu." Maiso Jenar tertawa katanya, "Aku sudah mengenal watak kalian. Kalian berjanji hanya apabila kalian menghadapi bahaya. Meskipun demikian aku percaya padamu kali ini. Kembalilah ke rumahmu masing-masing dan cobalah hidup seperti orang-orang lain. Mereka tidak perlu mengalami kegelisahan seperti yang selalu kau alami. Dengan demikian maka kau akan dapat hidup tentram." Sekayon menggeleng jawabnya, "Aku sudah tidak mempunyai rumah dan tempat tinggal. Aku adalah seorang layang kabur kanginan." Maiso Jenar menarik napas, namun kemudian ia berkata, "Sekayon, daerah ini adalah daerah yang subur. Dahulu Priridan adalah daerah yang ditinggali oleh beberapa orang petani. Kau dapat mengusahakan tanah ini dengan tekad yang baik. Kau akan dapat berhubungan dengan orang-orang lain untuk mengadakan tukar-menukar hasil dan mungkin hasil hutan yang dapat kau usahakan." Sekayon mengangguk-anggukkan kepalanya. Terjadilah suatu pergolakan dalam hatinya. Kata-kata Maiso Jenar itu tanpa sadarnya telah direnungkannya dan dicerna di dalam hatinya, sehingga akhirnya terdengar kata-kata dalam hati. Maiso Jenar berkata sebenarnya. Ditambah lagi dengan rasa takutnya atas ancaman Maiso Jenar untuk membawanya ke Demak dan mengadunya dengan harimau di alun-alun. Sedang ia percaya sepenuhnya bahwa Maiso Jenar pasti akan dapat berbuat demikian, menangkapnya kemana saja ia bersembunyi. Karena itu maka katanya, "Maiso Jenar, aku berterima kasih atas segala nasihatmu. Akan aku coba untuk mengusahakan tanah ini dan akan aku coba untuk menghubungi keluarga kami. Dengan tekad yang baik, mudah-mudahan aku berhasil." Maiso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian ia maju selangkah menepuk bahu Sekayon sambil berkata, "Sarungkan senjatamu."
Kayon tidak dapat berbuat lain daripada menyarungkan goloknya sambil menundukkan kepalanya. Tapi tiba-tiba ia terkejut ketika didengarnya seorang daripada anak buahnya, seorang anak muda yang bertubuh tinggi tegap, setegap raksasa kerdil, berkata dengan lantang, "Hei Kakang Sekayon, sejak kapan kau menjadi seorang perempuan cengeng?" Sekayon mengangkat wajahnya, jawabnya, "Jangan melawan, Gendon, tak ada gunanya. Lebih baik kau dengarkan nasihatnya." Anak muda yang bernama Gendon itu sama sekali tidak puas di samping Sekayon. Ia merasa orang yang paling penting dalam gerombolan itu. Karena itu maka ia melangkah maju sambil menunjuk wajah Maesa Jenar. "Hei, apakah kau memiliki guna-guna dan menenung Kakang Sekayon sehingga ia menjadi tunduk kepada kemauanmu?" Maesa Jenar menggeleng, "Tidak ada, aku tidak dapat menenungnya, tetapi ia adalah sahabat lamaku." Gendon menjadi heran, sekali ia mandang wajah Sekayon, namun betapapun juga ia tidak yakin akan kata Maesa Jenar. Maka dengan lantangnya ia berkata, "Kalau kau tidak ikut Kakang Sekayon, maka biarlah aku selesaikan pekerjaan ini sendiri. Ayo, siapa ikut aku?" Beberapa orang di antara mereka melangkah maju, namun mereka menjadi heran. Justru orang-orang lama, anak buah Sekayon sendiri dan bekas anak buah Lowo Ijo yang mereka bangga-banggakan sama sekali tidak bergerak. Bahkan di antaranya berkata, "Jangan." Tapi Gendon yang merasa usahanya selama ini selalu berhasil, tidak mempedulikannya. Dengan goloknya ia menunjuk wajah Maesa Jenar. "Ayo, berikan semua harta bendamu." Maesa Jenar memandang anak muda itu dengan sedih. Anak itu memiliki tubuh yang kokoh kuat dan memiliki sikap yang meyakinkan. Namun sayang ia terperosok dalam lingkungan yang kelam. Karena Maesa Jenar tidak segera menjawab, maka terdengar anak itu membentak kembali, "Ayo cepat." Maesa Jenar mengangkat wajahnya sambil menunjuk Sorayuda. Ia berkata, "Lihatlah kawanku itu berpedang pula di lambungnya. Kau tahu gunanya pedang?" Gendon ragu-ragu sejenak kemudian teriaknya, "Tidak peduli, serahkan harta benda yang kau bawa." Maesa Jenar menggigit bibirnya ketika ia berpaling. Masih dilihatnya beberapa orang kawan-kawan Sorayuda duduk dengan tenangnya. Mereka sama sekali hampir tidak tertarik pada gerombolan itu, sebab mereka yakin benar apa yang akan dapat dilakukan oleh Sorayuda dan Maesa Jenar. Meskipun ia tidak kehilangan kewaspadaan, bahkan beberapa di antara mereka telah meraba hulu pedang mereka. Hanya Rorowilislah yang kemudian bangkit berdiri sambil berkata, "Sekayon, apakah kau tidak mau membawa orang-orangmu pergi?" Oh, Sekayon terkaget. Namun Gendon berteriak, "Hei, ternyata seorang gadis pula di antara mereka. Agaknya gadis itu tak kurang cantiknya. Ayo, menyerahlah dan serahkan gadis itu kepadaku." Tiba-tiba Maesa Jenar membungkukkan badannya, katanya, "Baiklah, ambillah gadis itu kalau mau, tetapi jangan ganggu rombongan ini." "Ah," desah Rorowilis. Ia tahu Maesa Jenar akan menunjukkan kepada anak muda itu bahwa ia sedang berhadapan dengan orang yang tak akan mungkin dikalahkannya. Gendon ragu-ragu sesaat, namun kemudian ia berkata, "Baiklah, ayo ikut aku. Aku tidak akan mengganggu kalian, asalkan kecuali gadis ini. Semua harta benda aku bawa pula." Rorowilis maju beberapa langkah, tiba-tiba ditariknya pedang dari lambung Sorayuda. Dengan lantang gadis itu berkata, "Pergilah anak muda, pergilah." Gendon terkejut, tiba-tiba ia melompat mundur. Dilihatnya Rorowilis maju lagi sambil mengacungkan pedangnya. "Pergilah." Gendon diam saat, namun yang terdengar suara Maesa Jenar. "Anak itu bukan Joko Soko, Wilis." "Ah," kembali Rorowilis mendesah. Tetapi Gendon belum mengenal Rorowilis. Ia menjadi rikuh kepada kawan-kawannya. Ternyata gadis ini akan melawannya. Sorayuda yang membiarkan pedangnya ditarik oleh Rorowilis tertawa saja sambil bertolak pinggang.
Agaknya Roro Wilis yang paling tidak senang melihat gerombolan itu, sebab ingatannya tentang gerombolan semacam itu benar-benar mendirikan bulu romanya. Karena itu maka segera ia berusaha untuk mengusirnya. Tetapi ketika Gendon menyadari keadaannya, ia menjadi sangat marah. Karena itu dengan serta-merta ia menyerang Roro Wilis dengan garangnya, meskipun ia hanya bermaksud untuk menakut-nakuti. Tetapi terjadilah hal yang tak disangka-sangka. Tiba-tiba Roro Wilis menggerakkan pedangnya dalam putaran untuk melibat golok lawannya. Alangkah terkejutnya Gendon, pedang Roro Wilis seakan-akan melilit goloknya, dan sebuah tekanan yang kuat telah melemparkan goloknya beberapa langkah. Sebelum ia mampu berbuat sesuatu, terasa ujung pedang Roro Wilis melekat di dadanya. Tubuh Gendon itu pun kemudian menjadi gemetar. Terasa bahwa nyawanya tiba-tiba saja telah bergerak ke ubun-ubun. Sebelum Roro Wilis berkata sepatah kata pun, maka terdengar Maesa Jenar mendahului. "Bagaimana? Apakah kau benar-benar ingin bawa gadis itu?" "Tidak, tidak." Suara Gendon menjadi gemetar seperti tubuhnya. Sekayon hampir tak dapat menahan tawanya, namun kemudian ia berkata, "Aku minta ampun untuknya, Maesa Jenar." Pergi," berkata Roro Wilis lantang. Ia menjadi muak melihat orang-orang yang kasar dan bengis itu berdiri saja di mukanya. "Baiklah," sahut Sekayon, "kami akan pergi dan kami akan mencoba melakukan nasihat-nasihatmu, Maesa Jenar." "Cobalah," sahut Maesa Jenar. "Hari depanmu masih cukup panjang untuk menghapus noda-noda yang melekat pada tubuh dan jiwamu." Sekayon pun kemudian mengajak kawan-kawannya pergi. Gendon berjalan paling belakang sambil menundukkan wajahnya. Ia tidak dapat mengerti kenapa ia berjumpa dengan seorang gadis sekarang itu. Namun akhirnya ia mendengar seluruhnya dari Sekayon. Siapa-siapa saja yang berada dalam rombongan itu, terutama Maesa Jenar dan Roro Wilis. Ketika kemudian malam telah lampau dan matahari pergi dengan cerahnya menjengukkan dirinya dari balik kaki langit, maka rombongan itu berangkat pula meneruskan perjalanan mereka. Namun kini mereka tidak melintas hutan Tambak Boyo, tetapi mereka menempuh jalan lain agak ke selatan terus ke Gunung Kidul. Diiringi oleh angin pagi dan kicau burung-burung liar, mereka berjalan dengan hati yang terang seperti terangnya matahari. Langit yang biru bersih sekali membayang di sela-sela dedaunan di hutan yang semakin lama menjadi semakin tipis. Sehingga akhirnya mereka menempuh jalan di antara padang-padang rumput dan gerumbul-gerumbul rindang. Setelah mereka berjalan sehari penuh, maka mulailah mereka sampai pada lembah-lembah yang subur di daerah Gunung Kidul. "Kami tidak akan bermalam lagi," berkata Soroyudo. "Meskipun malam, kami harus memasuki induk Kademangan malam ini juga." Maesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Dipandanginya lembah-lembah yang hijau, dipenuhi oleh tanaman-tanaman padi yang subur. Di sana sini dalam jarak yang cukup jauh, dilihatnya beberapa buah pedesaan seperti pulau yang terapung di tengah-tengah lautan hijau. "Daerah yang luas dan terpencar-pencar," berkata Soroyudo ketika ia melihat Maesa Jenar yang bersungguh-sungguh. "Ya," sahut Maesa Jenar. "Di manakah induk Kademanganmu?" Soroyudo tertawa. "Masih jauh," jawabnya. "Kami harus mendaki bukit di hadapan kita itu. Nah, di sanalah aku tinggal." "Kenapa tidak di lembah yang subur ini?" "Dari bukit ini aku dapat melihat hampir seluruh tanah-tanah ngarang yang terbentang di bawah kaki bukit." "Bukankah Ki Ageng Gajah Suro membuat rumahnya di lereng Telomoyo pula, tidak di Ngare?" Maesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya kembali. Dari segi-segi yang lain, agaknya rumah di atas bukit benar-benar menguntungkan. Seandainya rumah di atas bukit benar-benar menguntungkan, seandainya harus dilakukan perlawanan atas penyerangan-penyerangan yang kuat, maka kedudukan mereka yang berada di lereng menjadi lebih baik.
Sebenarnya lah malam itu mereka masuki induk desa Kademangan Gunung Kidul. Demikian mereka mendekati pedesaan itu, maka seorang dari para pengikut Sorayuda harus berpacu lebih dahulu menyampaikan kabar kedatangan mereka kepada Ki Ageng Pandanalas. Sungguh di luar dugaan, tiba-tiba mereka mendengar kentongan berbunyi bertalu-talu. Kentongan yang agaknya memberi tanda kehadiran Maiso Jenar dan Roro Wilis di Kademangan Gunung Kidul. Orang-orang di Gunung Kidul telah berpesan kepadaku, apabila kelak aku datang bersama Maiso Jenar dan Roro Wilis, maka mereka minta supaya mereka diberitahukan kentongan itu adalah tanda untuk itu. Terlalu berlebih-lebihan, gumam Maiso Jenar. Bukan maksudku. Mereka menganggap bahwa Maiso Jenar adalah seorang yang aneh. Lebih-lebih lagi adalah Roro Wilis. Tiap orang di Gunung Kidul telah mendengar bahwa Roro Wilis telah berhasil membinasakan harimau betina yang pernah merobek-robek hati ibunya. Maiso Jenar tidak menjawab, namun ia menjadi terharu ketika tiba-tiba dengar Roro Wilis mengeluh. Betapapun gadis itu berusaha menahan hatinya, namun sambutan yang berlebih-lebihan itu benar-benar telah meneteskan air matanya. Suara kentongan dan kata-kata Sorayuda telah membangkitkan perasaan yang melonjak-lonjak di dalam hatinya. Tanah yang terbentang di hadapannya benar telah menumbuhkan berbagai kenangan. Kenangan tentang dirinya di masa-masa kanak-kanak, tentang ibunya dan tentang ayahnya. Dikenangnya betapa perempuan yang cantik namun berhati ganas telah merampas ayahnya. Dikenangnya ketika ia mencoba memanggil ayahnya di rumah perempuan itu pada saat ibunya sakit. Namun bukan main marah ayahnya kepadanya dan diusirnya seperti anjing diiringi oleh derai tertawa perempuan iblis itu. Tapi perempuan itu telah mati karena ujung pedang yang diterimanya dari kakeknya, Ki Ageng Pandanalas, yang oleh penduduk sedesanya dikenal dengan nama Ki Sentanu. Dan kini setelah bertahun-tahun ia meninggalkan kampung halaman yang penuh dengan kenangan pahit itu, ia akan kembali pulang. Dikenangnya bahwa pada saat ia meninggalkan tanah itu, tak seorang pun yang dipamitinya, tak seorang pun yang melambaikan tangannya bagi ucapan selamat jalan. Ia pergi saja seperti ia memang harus pergi. Tapi ketika kini ia kembali, maka hampir seluruh penduduk induk Kademangan itu mengelulukannya, menyambutnya sebagai seorang yang sedemikian penting di Kademangan itu. Alangkah bahagianya seandainya ibuku menyaksikan sambutan untukku ini, desah di dalam hatinya. Tetapi ibu itu telah meninggal dalam keadaan yang pedih. Air mata Roro Wilis masih menetes terus, dan karena itu maka Maiso Jenar dan Sorayuda sama sekali tidak berkata sepatah kata pun. Akhirnya mereka melihat berpuluh-puluh obor keluar dari induk desa di hadapan mereka. Obor-obor itu berkumpul di sebuah lapangan, seperti sebuah alun-alun kecil di muka rumah Sorayuda. Rumah yang besar dan berhalaman luas, rumah seorang demang yang kaya raya. Maiso Jenar dan Roro Wilis menjadi berdebar-debar karenanya. Mereka sama sekali tidak dapat membayangkan bahwa mereka akan mengalami sambutan yang demikian meriahnya. Sambutan yang menurut mereka adalah berlebih-lebihan. Tapi Sorayuda memang menyambut Roro Wilis dan Maiso Jenar itu dengan caranya. Ia ingin melenyapkan kesan tentang luka yang pernah terpahat di hatinya. Luka yang sebenarnya tak akan dapat disembuhkannya, namun dengan jujur Sorayuda telah berusaha. Ia benar-benar melepaskan Roro Wilis dengan hati yang ikhlas. Dan gadis itu kini sudah tidak lebih daripada adik seperguruannya. Demikian mereka masuki halaman rumah Sorayuda, maka sedemikian hati Maiso Jenar dan Roro Wilis berdesir. Di pendopo Kademangan itu telah dibentangkan tikar pandan. Beberapa orang tua-tua telah menunggu mereka di pendopo. Karena itu demikian mereka melihat rombongan itu masuki halaman. Demikian mereka serentak berdiri dan turun ke halaman. Roro Wilis tertegun ketika ia melihat seorang perempuan muda datang menyambutnya.
seorang yang pernah dikenalnya di masa kanak-kanaknya sebagai kawannya bermain. Kini perempuan itu benar-benar menjadi seorang perempuan yang cantik, apalagi dalam pakaian yang cukup baik. "Kok Rati?" sapa Wilis. Perempuan itu tersenyum sambil memegang kedua tangan Roro Wilis dengan eratnya. "Kau tidak lupa kepadaku, Wilis?" "Tentu tidak," saut Wilis. "Kita sama-sama mengalami masa-masa yang pahit pada masa kanak-kanak kita. Kau tahu bahwa hari ini aku akan datang." Perempuan yang bernama Rati itu berpaling ke arah Soroyudo, katanya. "Kakang Soroyudo memberitahukan kepadaku." "Wilis," berkata Soroyudo, "Rati ini adalah istriku." "Oh," suara Wilis terputus. Tiba-tiba terasa sesuatu yang tak dimengertinya bergolak dalam dadanya. Dengan cepatnya melintas di dalam angan-angannya betapa Soroyudo pernah menjadi hampir gila karenanya. Hampir saja Soroyudo binasa dalam perkelahian di Karang Tumoritis karenanya pula. Kini setelah Soroyudo melepaskan niatnya dengan ikhlas, maka di hadapannya berdiri Rati, kawannya bermain di masa kanak-kanaknya. Sebagai istri Soroyudo, karena itu maka tiba-tiba ia menjadi terharu, dan dengan serta-merta dipeluknya perempuan itu erat-erat. "Rati, aku mengucapkan selamat kepadamu. Mudah-mudahan kau akan menemukan kebahagiaan untuk seterusnya." Rati pernah mendengar apa yang terjadi atas kawannya itu. Ia pernah mendengar dari Soroyudo sendiri, yang berkata dengan jujur tentang hari-hari lampaunya, dan Rati sama sekali tidak berkeberatan atas masa lampau itu. Tapi yang penting baginya, masa lampau adalah sumber perhitungan buat masa depan. Namun masa depan itu sendirilah yang lebih penting baginya. Dan ia percaya bahwa Soroyudo benar-benar telah melepaskan semua seratnya terhadap gadis cucu gurunya itu. Rati pun menangis pula ketika Roro Wilis menangis sambil memeluknya. Betapapun garangnya gadis yang bernama Roro Wilis, namun ia adalah seorang gadis yang dipengaruhi oleh segala macam keadaan di masa kanak-kanaknya, sehingga Roro Wilis benar-benar menjadi seorang gadis perasa, seorang gadis yang mudah meruntuhkan keharuan. Namun sejenak kemudian, pendopo Kademangan Gunung Kidul menjadi sangat meriah, hampir-hampir menyerupai sebuah perhilatan. Meskipun segala macam persiapan dilakukan dengan tergesa-gesa, namun bagi Maiso Jenar dan Roro Wilis, sambutan itu benar-benar telah mendebarkan jantung mereka. Sambutan yang sama sekali tak disangka-sangka. Ki Santanu sendiri bahkan hampir tak dapat berkata apapun dalam penyambutan itu. Di lingkungan sanak kadang, maka seakan-akan lenyaplah sifat anehnya, sifat-sifat pandan alasnya. Ia tidak lebih dari orang-orang tua yang lain yang duduk berjajar sambil berkelakar. Namun Ki Santanu benar-benar menjadi terharu ketika ia melihat bahwa seorang keturunannya akan mendapat tempat yang baik dalam perjalanan hidupnya. Mudah-mudahan Wilis dapat menyambung darah keturunan Pandan Alas, katanya dalam hati. Demikianlah maka sejak hari itu Maiso Jenar dan Roro Wilis hidup dalam lingkungan keluarga Soroyudo. Mereka tidak boleh meninggalkan rumah, meskipun rumah Roro Wilis yang dahulu masih juga ada, ditunggui oleh beberapa orang keluarganya. Meskipun sudah jauh, namun Soroyudo minta kepada mereka untuk tinggal bersamanya.